usia 27 tahun ya, warga negara asing ya. Dia warga negara asing ya, terkena malaria ya, negara asing kan dia bersih, bebas malaria ya, Dik. Oke, kemudian diberi obat malaria ya, namun 2 hari kemudian pasien menggigil hebat dan kuning. Nah, pasien menggigil hebat dan kuning. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tampak pucat ya, sklera ekterik, limpanya Schaffner 2, S2 itu artinya Schaffner 2, hasil labnya HB-nya 7, HT 21%, leukosit 9400 dan lain-lainnya normal, gitu ya. Dan dari pemeriksaan darah tepi ditemukan adanya defek membran eritrosit dan terdapat Heinz body. Ini khas sekali ya. Jadi Heinz body itu adalah gambaran khas untuk defisiensi G6PD, gitu ya. Efisiensi G6PD. Nah, jadi untuk kasus soal ini, jujur waktu saya UKM PPD itu ada pertanyaan seperti ini. Jadi dia itu terkena malaria, ya. Kemudian dia datang dengan gambaran anemia. Nah, kira-kira anemianya itu tipe yang apa, gitu ya? Nah, kalau misalnya karena malaria, maka anemianya itu adalah anemia hemolitik yang non imun. Ingat ya, anemia hemolitik yang non-imun. Karena anemianya itu terjadi karena dalam darah itu ada yang namanya skizon. Kemudian skizonnya nanti ini keluar, ya. Nah, begitu keluar ininya ini akan pecah. Nah, terjadilah anemia. Tapi anemianya itu adalah anemia hemolitik, gitu, yang non-imun. Nah, kalau anemia hemolitik autoimun gimana? Ya, ada 2 tipe, gitu ya. Ada IgG dan ada IgM. Ya, IgG gendut, berarti dia lebih ke hangat karena orang gendut. Maaf ya teman-teman, memberikan kehangatan. Ini cuman cara cepat hafalin ya. Oke, kalau IgM dia lebih ke yang cold gitu. Jadi IgM yang cold, IgG dia yang hangat atau tipe warm gitu. Nah, anemia penyakit kronis enggak ya. Anemia penyakit kronis itu misalnya pada pasien TB gitu ya, yang mengalaminya dia lama sekali. Kalau paroksimal nokturnal hemoglobinuria, nah ini harus ada cerita nih, kalau ada hemoglobin yang keluar dari urinnya, ya karena dia hemoglobinuria. Nah, kemudian kalau dari hereditary spherocytosis, ini yang ditemukan nanti adalah sel spherosit. Nah, dan khasnya teman-teman di UKM PPD, dia punya tes khusus yang namanya adalah fragilitas eritrosit. Ingat ya, dia punya gambaran khusus yang namanya adalah fragilitas eritrosit. Oke, ini ya G6PD. Oke. Nah, jadi anemia hemolitik kan kita bisa bagi menjadi 2 ya. Ada yang defeknya pada ekstrinsik dan ada yang defeknya pada defek intrinsik ya. Ekstrinsik yang tadi ya, adanya imun, IgG atau IgM ya, atau ada parasit gitu ya. Oke. Nah, kalau defek intrinsik berarti eritrositnya tuh hancur dari dalam ya. Hancur dari dalam. Nah, makanya contohnya ada apa saja? Ada defisiensi enzim. Misalnya adalah G6PD ya. Jadi saya jelaskan kenapa G6PD ya. Kemudian ada hemoglobinopati, berarti gangguan pada hemoglobin. Nah, misalnya sickle cell anemia atau thalassemia. Ini pada rantai-rantai ya, rantai-rantai penyusun. Kemudian defek pada membran. Defek pada membran itu berarti membrannya nih problem nih, nggak kuat nih membrannya eritrosit. Nah, itu pada kasus spherositosis herediter. Karena membrannya nggak kuat, makanya kita tes kerapuhan membran. Ya, kita tes kerapuhan membran, makanya nama tesnya tadi ya, tes fragilitas eritrosit. Gitu ya, tes fragilitas eritrosit. Oke, nah jadi G6PD ini pernah keluar di soal IPK ya. Jadi G6PD ini diturunkan. Nah, ingat ya, diturunkan secara X-linked resesif. Yang X-linked resesif yang sering keluar di UKM PPD itu misalnya hemofilia ya. Ini paling sering hemofilia ya. X-linked resesif. Atau bisa juga DMD, Duchenne ya. Nah,
itu juga X-linked recessive. Nah, jadi G6PD dia bisa karena X-linked recessive atau secara keturunan, atau bisa juga dia terkena karena infeksi, ya, atau karena makanan, ya, atau karena obat-obatan, gitu ya, atau karena obat-obatan. Berarti bisa dua jenis ini nih, ya, bisa dua jenis ini. Kita lihat. Nah, jadi kalau misalnya dia X-linked recessive, ya sudah, berarti turunan. Artinya dia akan early onset. Masih anak-anak kecil gitu dia udah bisa kena. Nah, sedangkan kalau dia yang bukan diturunkan, dia bisa karena infeksi, ini ya. Ini pada kasus trypanosomiasis ya. Miasis, atau bisa juga terkena leishmaniasis ya. Leishmaniasis. Nah, kemudian yang kedua makanan. Makanan yang paling terkenal itu adalah fava beans ya. Fava beans ini kalau nggak salah dia biasanya di Afrika ya. Kemudian obat-obatan ini yang harus hati-hati ya, karena sering keluar nih. Nah, yang pertama adalah aspirin pengencer darah ya. Kemudian ada sulfonamid. Kemudian di kasus ini berarti dia primaquine. Nah, kemudian bisa juga nitrofurantoin. Nitrofurantoin itu antibiotik ya, biasa dipakai untuk kasus ISK gitu. Kita lihat. Nah, jadi apa fungsi dari G6PD? Nah, jadi G6P ya, glukosa 6 fosfatase ini dia berfungsi untuk menyediakan, intinya gitulah ya, menyediakan energi dan menyediakan cadangan energi ya untuk sel darah merah dalam menghadapi stres oksidatif. Stres oksidatif itu misalnya NOS, ya, nitrate oxide species, atau ROS, reaktif oksigen species, misalnya gitu. Nah, karena orang-orang dengan G6PD itu dia nggak punya glukosa 6 fosfatase ini, akibatnya yang akan bermasalah itu adalah dindingnya terutama. Gitu ya. Yang bermasalah utamanya adalah dindingnya. Dan yang kedua, kalau dindingnya sudah bocor, maka dalamnya ini bisa terisi gumpalan-gumpalan dari materi DNA, karena dia menyerang sampai dinding-dinding semuanya ya. Oke. Nah, makanya karena ada ini, kepada kekurangan G6PD kita akan temukan dua gambaran khas ya, Yang pertama adalah Bite cell ya. Bite cell itu dia kayak Pac-Man itu ya teman-teman ya, Pac-Man ya. Ini ya, jadi kayak ujungnya bisa buat makan orang itu ya, jalan-jalan gitu. Oke, kemudian yang kedua bisa juga ditemukan ada yang namanya Heinz body. Nah, Heinz body itu ini ya, precipitated Hb forms membrane bound inclusion body. Jadi adanya inclusion bodies pada atau di dalam dari sel darah merah. Itu yang kita sebut dengan Heinz body. Ingat ya, itu yang kita sebut dengan Heinz body. Nah, lalu bagaimana tata laksananya? Kalau misalnya pada bayi dan dia icteric ya, terutama yang tipe kongenital ya, berarti cukup kita terapi ictericnya. Gitu. Sedangkan pada dewasa gimana? Dewasa biasanya kita terapi secara simptomatik ya, dan dia biasanya akan bersifat self-limiting ya, selama etiologinya kita hilangkan gitu. Misalnya ada infeksi, berarti treat any infection. Kalau misalnya dia konsumsi obat, berarti stop obat tersebut. Nah, itu akan menyebabkan kembalinya fungsi normal dari sel darah merah tersebut. Oke ya. Oke. Sudah nomor 5, kita masuk ke nomor 6. Seorang wanita 47 tahun ya, datang ke berat 60 kilo. Kata kuncinya adalah dia datang ke RS dengan sesak dan muntah sejak seminggu yang lalu. Terdapat pitting udem. Ada pitting udem ya, berarti bisa jantung, bisa yang ginjal dan lain-lainnya.
Pemeriksaan lab ditemukan kadar Hb-nya 10,3, ya. Jadi perbatasan ya. Kemudian ureum dia 435 ya, 435 gram per desiliter. Kreatinin dia 38 mg per desiliter. Tinggi sekali ya kreatinin segini nih. Soal ini harusnya tidak masuk akal ya, tapi ini soal IQ. Karena kreatinin 38 tuh berat sekali ya dia. Harusnya bisa meninggal ya kayak gini karena sindroma uremiko. Nah, apa etiologi, apa terapi etiologi dari pasien tersebut? Nah, karena ini adalah pasien CKD, ya, pasien gagal ginjal, ya. Kenapa saya bilang CKD? Karena dia sudah memiliki anemia. Jadi kalau di KDIGO, CKD itu harusnya adalah kegagalan ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan, ya. Tetapi kalau di soal, triknya adalah kita menemukan tanda-tanda dari gagal ginjal kronis. Apa tandanya? Satu paling gampang adalah anemia, itu adalah pertanda dari kronis. Atau yang kedua, sudah terdapat osteoporosis. Nah, jadi begitu ada anemia dan begitu ada osteoporosis, apalagi usianya masih 47 tahun ya, pikirkanlah itu adalah CKD. Dia pertanyaannya adalah terapi etiologi, ya, etiologi. Nah, makanya karena dia tanya terapi etiologi, berarti etiologi dari Hb-nya yang rendah, makanya jawabannya adalah erythropoietin. Asam folat bukan terapi pada anemia pada CKD, sulfasterosus juga bukan terapi pada CKD, transfusi ini terapi sementara sebenarnya. Nah, tetapi dia bukan terapi etiologi. Ya, teman-teman kalau lihat kan orang-orang dengan CKD itu Hb-nya itu akan dipertahankan kurang lebih 11 sampai 12 ya. 11 sampai 12 ini menurut KDQ ya. Oke. Nah, jadi dia hanya sementara saja. Kortikosteroid apalagi ya? Bukan terapi etiologi. Ini dipakai kalau misalnya penyebabnya adalah autoimun. Misalnya SLE, nefritis pada SLE. Nah, makanya jawabannya adalah erythropoietin. Kita lihat ya. Oke. Nah, jadi CKD ya itu memiliki beberapa komplikasi. Yang pertama itu adalah sodium balance ya. Jadi pasien-pasien dengan CKD biasanya bisa terjadi hipernatremia ya. Karena natrium itu bersifat menarik air ya. Dia kan bersifat tarik air nih. Nah, airnya ternyata nggak bisa dibuang. Otomatis natriumnya akan tetap ada di dalam tubuh. Makanya terjadilah hipernatremia itu. Nah, yang kedua, yang paling penting itu adalah hiperkalemia. Sering sekali pada pasien-pasien dengan CKD terjadi hiperkalemia. Apa tanda dari hiperkalemia? Tandanya adalah terdapat yang namanya TOL-T. Kapan dikatakan TOL-T? Kalau di sadapan lim atau ekstremitas T-nya lebih tinggi dari 5 kotak ya. Tapi kalau pada sadapan prekordial T-nya lebih tinggi dari 10 kotak. Nah, itu yang kita katakan sebagai TOL-T ya. Jadi kalau ada CKD terus ada dia singgung gangguan kalium, berarti yang dia mau biasanya adalah hiperkalemia. Nah, kemudian gangguan pengeluaran zat-zat asam ya. Nah, makanya ini akan menyebabkan asidosis metabolik. Ingat ya, asidosisnya yang asidosis metabolik. Nah, ini yang khas lagi, jadi ini saya jelaskan ya teman-teman ya, karena sering keluar di UKM-PPD. Nah, jadi gini teman-teman, pasien-pasien dengan CKD ya, pasien-pasien dengan CKD itu akan mengalami yang namanya defisiensi vitamin D. Nah, kenapa gitu ya? Jadi vitamin D yang kita makan, gitu ya, vitamin D yang kita makan itu adalah vitamin D1. Nanti akan dibawa ke kulit ya, dibawa ke kulit dan akan dirubah menjadi vitamin D2. Nah, vitamin D2 akan dibawa ke ginjal dan diaktifkan, dia akan menjadi vitamin D3. Ya, D3 ini adalah bentuk vitamin yang aktif. Ingat ya, D3 adalah bentuk vitamin yang aktif. Vitamin D fungsinya buat apa? Untuk
absorpsi kalsium. Nah, pada orang dengan gagal ginjal, vitamin D ini tidak akan diaktifkan, teman-teman. Jadi, dia akan terjadi defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D, absorpsi kalsiumnya juga akan ikut menurun. Nah, karena absorpsi kalsium menurun, maka paratiroidnya itu akan dinaikkan, gitu ya. Nah, paratiroidnya akan dinaikkan. Kenapa paratiroid dinaikkan? Karena paratiroid inilah yang menaikkan kadar kalsium dalam darah. Kalau nggak ada absorpsi kalsium, kalsiumnya rendah, beraksilah si PTH untuk menaikkan kadar kalsium. Ya, nah begitu kadar kalsium dinaikkan, diambil dari mana kalsium ini? Diambil dari tulang, gitu ya. Nah, makanya pada pasien dengan CKD akan ada dua gambaran. Yang pertama akan terjadi hiperparatiroid sekunder, ya. Kemudian yang kedua akan terjadi osteoporosis sekunder, ya. Osteoporosis sekunder atau yang kita kenal dengan osteodistrofi renal, gitu ya. Osteodistrofi renal. Ingat ya teman-teman ya, jangan sampai salah karena ini juga lumayan sering keluar di UKM TPP. Nah, kemudian yang terakhir adalah gangguan eritropoiesis. Jadi si ginjal ini dia menghasilkan suatu hormon yang kita sebut dengan eritropoietin. Eritropoietin ini berfungsi merangsang sumsum tulang untuk menghasilkan yang namanya eritrosit. Nah, begitu eritropoietin ini berkurang karena orang itu gagal ginjal, maka akan terjadi anemia. Dia akan terjadi anemia. Kita lihat. Nah, bagaimana terapinya? Nah, pada pasien-pasien yang mengalami anemia akibat CKD, kita bisa terapi dengan memberikan eritropoietin, ya, secara subkutan diberikan 1-3 kali per minggu dengan dosis awalnya adalah 30-300 unit per kilogram per minggu, gitu ya, dengan dosis 30-300 unit per kilogram per minggu. Bagaimana kalau HB-nya kurang dari 10, ya? Kalau misalnya HB kurang dari 10, ini berarti kita usahakan untuk melakukan transfusi. Ingat ya, usahakan untuk melakukan transfusi. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini kita lihat, seorang wanita usia 50 tahun memiliki riwayat atrial fibrilasi selama 5 bulan terakhir, ya, dengan serangan sebanyak 6 kali. Dokter lalu memikirkan untuk memberikan obat untuk mencegah terjadinya penyakit tromboemboli seperti stroke. Ya teman-teman bayangin ya, atrial fibrilasi itu jantungnya tuh getarnya cepat, tetapi dia nggak pompa secara penuh, jadi dia nggak seperti ini, tapi dia cuma bergetar, ya. Jadi bayangkan ya, ingat trias Virchow ya, endotel, ya, stasis sama faktor koagulasi, gitu ya. Nah, karena dia statis, karena dia cuma getar-getar tok, gitu ya. Nah, makanya dia bisa menyebabkan koagulasi. Koagulasi terjadilah trombus, ya. Trombus kalau jalan, jadilah emboli. Makanya bisa terjadi tromboemboli. Contohnya adalah stroke dan serangan jantung. Gitu ya. Nah, untuk menilai efektivitas dari terapi obat yang diberikan, maka dapat diukur dengan menggunakan parameter. Nah, jadi teman-teman harus ingat, pasien ini mengalami atrial fibrilasi. Dokter memikirkan memberikan obat untuk mencegah. Kira-kira obat apa ya mencegah ya? Biasanya yang diberikan adalah antagonis vitamin K. Antagonis vitamin K. Kalau teman-teman lihat kalau misalnya yang kita koas dulu, atau ada teman-teman mungkin yang masih koas, orang yang gangguan jantung kan sering ya dikasih warfarin, ya, dikasih warfarin. Warfarin ini termasuk dalam golongan antikoagulan. Itu. Nah, makanya apa yang dikontrol untuk apabila kita memberikan antikoagulan, maka jawabannya adalah INF, gitu ya. Maka jawabannya adalah INF. APTT ini bukan, ini untuk menilai faktor intrinsik, faktor koagulasi intrinsik. BT ini lebih ke trombosit, PT ini lebih ke faktor ekstrinsik, ya.
Hapusan darah tepi ini juga bukan. Makanya jawaban satu-satunya itu adalah IN. INR itu kepanjangan dari International, ya, International Normalized Ratio. Gitu. Kita lihat. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi pasien-pasien dengan atrial fibrilasi ini saya jelaskan secara cepat. Nah, apabila dia sudah lebih dari 65 tahun, ya, dan dia sudah serangan berkali-kali, jadi bukan pertama kali, lebih dari 65 tahun, atau serangannya sudah berkali-kali, atau dia atrial fibrilasi dengan kelainan anatomis, ya, jadi salah satu dari 3 ini. Nah, maka kita pikirkan untuk memberikan antikoagulan oral, ya. Nah, tetapi sebelum kita berikan antikoagulan oral, kita harus mengukur seberapa encer darahnya. Nah, bagaimana cara kita mengukur? Cara kita mengukur adalah dengan menggunakan INR, gitu ya, dengan menggunakan INR. INR ini ternyata termasuk dalam salah satu kategori dari skor yang namanya skor Hasblad, ya. Nah, itu kita di sini ya, ada INR. Nah, kalau misalnya INR-nya tinggi, dia akan mudah sekali perdarahan ya, karena sudah terlalu encer. Tapi kalau dia terlalu rendah, juga dia akan mudah sekali untuk terjadi koagulasi. Makanya normalnya dipertahankan di antara 1,3 sampai, ini bukannya, nanti kita lihat di belakangnya, seberapa INR-nya itu dipertahankan. Nah, begitu kita menggunakan taksiran resiko ini, ya, kita baru bisa memberikan obat-obatan antikoagulan, ya, antikoagulan. Contohnya itu adalah antagonis vitamin K, itu adalah warfarin, ya, atau AKB, antikoagulan baru, ini contohnya adalah dabigatran. Nah, makanya yang mau kita berikan di sini adalah warfarin, ya. Yang mau kita berikan adalah warfarin, maka evaluasi resiko perdarahan kita memakai INR, atau kita mau evaluasi efektivitas terapi, kita juga pakai INR. Dia udah cukup encer nggak? Atau kita dengan dosis segini kelebihan encer nggak darahnya, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa target INR, ya. Misalnya pada pasien dengan atrial fibrilasi atau rata-rata ya, itu biasanya kita pertahankan di antara 2 sampai 3 INR-nya. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah alasan jawaban dari soal ini. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 6. Seorang perempuan usia 45 tahun, dia datang, ceritanya adalah tiba-tiba tangan kanannya lumpuh, ya. Pasien juga sering merasakan sakit kepala, gatal, ya, dan tidak ada riwayat penyakit sebelumnya. Kita lihat, hematokritnya meningkat sekali, lebih dari 67%, white bloodnya cuma 13.000, agak-agak meningkat, ya. Kemudian plateletnya dia 500.000. Dibayangkan saja ya teman-teman ya, semuanya meningkat ya. Terdapat peningkatan neutrofil ya, limfosit, monosit, basofil, dan ini adalah nah, jawabannya adalah polisitemia vera. Jadi ini teknik saja untuk soal-soal yang clueless seperti ini. Misalnya HB-nya 67% ya. Hematokritnya 67%. Rata-rata ini agak sesat tapi ya. Kita kira-kira HB-nya orang itu adalah 1/3 dari HT-nya, atau hematokrit itu adalah 3 kali dari HT. Hematokrit itu adalah 3 kali dari HB. Nah, makanya kalau dia 67%, berarti HB-nya tuh bisa 20, gitu ya. HB-nya tuh bisa 20. Makanya HB meningkat, gitu ya. White blood-nya, meningkat juga, gitu ya. Plateletnya juga meningkat. Nah, berarti semuanya meningkat. Tadi dari diagram yang dibuat Pak Chandra, dia meningkat. Pikirkanlah dia adalah polisitemia, gitu. Nah, kita lihat satu-satu. Leukemia, jelas tidak, karena dia harus bisitopenia. Ada 2 yang menurun sekaligus. Myelodysplasia juga bukan ya. Dia biasanya bisitopenia juga. ITP, tadi khas ya.
dia harusnya hanya ada trombositopeni, tapi di sini trombositnya sangat-sangat tinggi. Trombosit esensial, trombositosis esensial juga bukan ya, karena dia harusnya hanya ada peningkatan trombosit, bukan peningkatan yang lainnya ya. Kita lihat, lanjutkan. Nah, jadi polisitemia kita bagi menjadi dua. Ada polisitemia yang primer, inilah yang kita sebut dengan polisitemia vera, dan ada juga polisitemia yang sekunder, ya. Polisitemia yang sekunder ini lebih diakibatkan karena peningkatan EPO, ya, eritropoietin. Nah, kapan terjadi polisitemia yang sekunder? Ini sering keluar di soal UKM-PPD ya teman-teman. Yang pertama bisa karena hipoksia. Nah, hipoksia itu paling sering ini nih. Diakibatkan karena high altitude ya. High altitude. Jadi biasanya orangnya tinggal di pantai gitu ya, oksigen gampang, tiba-tiba dia pindah ke gunung. Oksigennya rendah. Oke, karena oksigennya rendah, tubuh mengkompensasi dengan menghasilkan menghasilkan eritrosit. Tiba-tiba eritrositnya menjadi sangat tinggi. Nah, itu juga sama. Atau cardiopulmonary disease atau defect oxygen transport. Paling seringnya ini ya teman-teman ya, yang high altitude. Bisa juga bukan disebabkan karena hipoksia. Misalnya karena ada perangsangan yang menyebabkan penghasilan eritropoietin yang berlebih. Misalnya ada kasus tumor gitu ya. Tumor renal gitu ya. Renal begitu tumor, jaringannya tambah banyak, eritropoietin yang dihasilkan juga tambah banyak, tiba-tiba saja dia terjadi polisitemia, gitu ya, polisitemia. Karena ini dia tidak ada etiologi yang jelas, maka kita bisa masukkan dalam kategori polisitemia vera. Oke. Nah, jadi untuk mendiagnostik dari polisitemia vera, kita ada kategori nih. Ada kategori yang mayor ya, dan ada kategori B atau kategori minor. Nah, kategori mayornya kita lihat ya. Di sini ada red blood cell-nya lebih dari 36 atau wanita ya. Kalau pada wanita dia cukup lebih dari 32. Saturasinya lebih dari 92% atau splenomegaly. Yang lainnya itu adalah adanya trombositosis. Ini ya. 400.000, tadi dia bahkan 500.000. Leukositosis di sini lebih dari 12.000, orang ini 13.000 ya. Kemudian leukosit alkalin fosfatase skor lebih dari 100 ya. Serum vitamin B12 lebih dari 900 karena tadi ya vitamin B12 dipakai untuk maturasi itu. Makanya ini lebih mengarah kepada yang polisitemia vera ya. Oke. Nah, gejalanya itu paling sering adalah nyeri kepala ya, nyeri kepala. Kemudian yang kedua adalah tinnitus, ini juga sering sekali. Nah, walaupun darahnya banyak, dia biasanya tetap mengalami mudah lelah gitu ya, mudah lelah. Nah, kemudian pemeriksaan penunjangnya juga gampang ya, tinggal kita lakukan complete blood count atau pemeriksaan yang lainnya, bone marrow examination. Ini biasanya ada gambaran hiperselularitas ya, lawan dari anemia aplastik ya. Kalau anemia aplastik itu biasanya hiposelular, dan juga kadang ada ini ya teman-teman ya, sumsum tulangnya diganti lemak, itu anemia aplastik. Nah, atau alkali fosfatase itu juga bisa. Oke. Nah, kemudian ada beberapa komplikasi dari polisitemia vera. Nah, polisitemia vera itu bisa menyebabkan trombosit ya, karena darahnya kental sekali, kemudian perdarahan karena platelet dysfunction, jadi dia jumlahnya banyak tapi nggak berguna ya. Nah, ini yang pernah keluar di soal ujian, dia bisa menyebabkan hiperurisemia dan juga GOUT ya, dan juga GOUT. Nah, kemudian bisa juga terjadi myelofibrosis. Myelo itu sumsum tulang, fibrosis berarti dia berubah menjadi jaringan fibrotik gitu ya. Nah, kenapa gitu?
Jadi kan polisitemia itu pabriknya itu dipaksa bekerja untuk produksi secara terus-terusan. Nah, suatu saat dia akan capek, deh. Dia akan capek, dia akan mati atau disfungsi dari sumsum tulang, akhirnya berubah menjadi jaringan. Itu. Nah, lalu tambahan saja ya, apa terapi utamanya? Terapi utamanya adalah plebotomi. Jadi saya punya teman yang dia polisitemia, memang keluhannya nyeri kepala dan juga tinnitus ya, berdenging. Nah, terapinya ini ya teman-teman, plebotomi. Jadi darahnya itu diambil gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 9. Nah, seorang pria 16 tahun ya datang ke poli penyakit dalam ya untuk konsultasi mengenai penyakit yang dideritanya. Pasien sering mengalami gusi berdarah dan mimisan ya. Kemudian sering badannya juga memar-memar. Memar tanpa sebab nih curigalah dia terjadi gangguan faktor koagulasi ya. Curigalah gitu ya. Oke. Ayah pasien juga mengalami hal serupa. Jadi ini diturunkan ya. Diturunkan. Oke. Pada pemeriksaan didapatkan beberapa hematom pada kaki. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan Hb11, leukosit 7000, trombositnya normal 380.000. Bleeding time memanjang ya. Bleeding time memanjang ya. PTT normal, APTT memanjang, risostatinnya terganggu. Risostatin ini tes khusus untuk menilai VWF, von Willebrand factor ya. Von Willebrand factor. Makanya penyakit ini, orang ini menderita yang namanya PWD atau yang kita sebut dengan von Willebrand disease. Nah, pertanyaannya adalah apa jenis transfusi yang paling tepat? Jawabannya adalah cryoprecipita, gitu ya. Ini salah ya, ini untuk hemofilia ya. Hemofilia whole blood ini juga salah karena ini untuk terapi perdarahan ya. Misalnya pada orang kecelakaan atau occult bleeding ya. PRC ini kalau yang dibutuhkan memang hanya sel darah merah pada kasus anemia ya. Kalau ini perdarahan, beda ya teman-teman ya. Whole blood itu mengandung semua komponen. Berarti digunakan untuk orang yang kehilangan semua komponen. Kemudian platelet konsentrat ini untuk terjadi trombositopenia. Misalnya ada kasus. Nah, jadi jawabannya adalah cryoprecipita. Kita lihat. Nah, jadi teman-teman harus mengerti dulu apa itu pemeriksaan dalam perdarahan. Jadi pemeriksaan untuk gangguan koagulasi ya. Pertama kita ada dua dulu. Ada yang namanya bleeding time dan ada yang namanya clotting time. Bleeding time ini untuk menilai dua, yaitu trombosit dan juga faktor vaskular atau faktor endotel. Gitu ya. Sedangkan clotting time ini untuk menilai gangguan pada faktor koagulasi. Clotting time kita bagi lagi menjadi dua. Ada yang kita cek yang namanya APTT, ada yang kita cek yang namanya PTT. APTT ini untuk menilai faktor intrinsik ya. Untuk menilai faktor intrinsik. Contohnya itu adalah faktor 8, 9, 11, dan 12. PTT ini untuk menilai faktor ekstrinsik ya. Contohnya faktor 7 ya. Kemudian faktor 2, faktor 5, dan juga faktor 10. Itu. Jadi misalnya teman-teman gini ya. Misalnya ada soal dia seperti ini. Seorang pasien dia mengalami DHF, dengue hemorrhagic fever. Oke. Apa gangguan koagulasi atau apa parameter yang akan terganggu dari pemeriksaan koagulasi ini? Jawabannya adalah bleeding time. Karena terjadi trombositopenia gitu. Pada ITP, apakah yang mengalami gangguan? Jawabannya adalah bleeding time. Karena yang terganggu adalah trombosit. Pada pasien dengan hemofilia, ya, hemofilia kan ada A, ada B, sebenarnya ada C ya, tapi jarang keluar. A faktor 8, B karena kekurangan faktor 9, ya. Maka apa yang terganggu? BT-nya akan normal.
Floating time apakah akan terganggu? Ya, karena dia gangguan pada faktor koagulasi. PTT apakah akan terganggu? Tidak, karena faktor 8 dan faktor 9 termasuk dalam faktor intrinsik. Gitu. APTT apakah akan terganggu? Ya, dia akan terganggu. Kita lihat di kasus tadi, ya teman-teman ya, BT-nya normal, ya, BT-nya terganggu, ya, BT-nya terganggu, tetapi dan juga APTT-nya dia terganggu, gitu ya. BT-nya terganggu, APTT-nya dia terganggu. Padahal teman-teman kalau lihat di kasus ini, trombositnya tuh 380.000. Jadi normal trombositnya ya. Nah, jadi gini teman-teman, kita harus kenal dulu yang namanya von Willebrand factor atau VWF. Jadi VWF itu adalah seperti suatu faktor yang dihasilkan oleh endotel pembuluh darah. Endotel pembuluh darah. Yang dimana kalau misalnya pembuluh darahnya ini bocor, gitu ya, VWF-nya akan bekerja dengan jalan apa? Dengan jalan mengikat trombosit, ya. Dia akan ikat trombosit, ya, dan dia akan ikat faktor 8. Itu. Dia akan ikat trombosit dan dia akan ikat faktor 8. Makanya kalau von Willebrand faktor ini dia nggak ada, gitu ya, makanya dia akan akan terganggu di dua sekaligus, di trombosit, ya, maka akan terganggu prothrombin time-nya, akan terganggu bleeding time-nya, makanya bleeding time-nya menjadi memanjang. Kemudian yang kedua, kalau gangguan pada faktor 8, karena dia juga berperan di faktor 8, faktor 8 itu termasuk faktor intrinsik, gitu ya. Nah, berarti yang terganggu adalah APTT-nya juga akan meningkat. PT-nya gimana? PT-nya aman, karena nggak ada faktor ekstrinsik yang terganggu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa memahami lab dari pasien ini. Gitu. Nah, jadi von Willebrand disease ini nice to know saja. Tipe 1 itu autosomal dominan ya. Dia ada 3 tipe ya. Dominan, tipe 2 itu autosomal resesif. Gitu. Ini nice to know saja. Nah, jadi von Willebrand factor itu kita bisa terapi sementara. Ingat ya, terapi sementara itu dengan cryoprecipitat ya. Karena di dalam cryoprecipitat nih ada faktor 8. Nah, makanya karena ada faktor 8, cryoprecipitat nih bisa buat von Willebrand disease ya. Dan bisa juga penyakit yang kekurangan faktor 8 yaitu hemofilia. Yang gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian kalau misalnya yang tipe 1 itu khusus untuk tipe 1, kita bisa terapi dengan menggunakan yang namanya desmopressin. Ya, padahal desmopressin ini itu adalah analog dari antidiuretik hormon. Ini biasanya diterapi untuk diabetes insipidus, tetapi bisa juga dipakai pada pasien dengan von Willebrand disease. Gitu ya. Oke. Nah, tesnya yang paling penting, tes yang paling khas untuk von Willebrand disease namanya adalah ristocetin, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi terapinya ya, sudah saya jelaskan. Kita masuk ke soal nomor 10. Oke. Seorang laki-laki usia 14 tahun datang dengan keluhan lemas. Langsung saja, HB-nya 8,5. Nah, dari pemeriksaan mikroskopis tidak dijumpai sel pensil. Sel pensil ini khas untuk defisiensi besi. Nah, namun dijumpai sel target ya dan teardrop cell. Kedua ini adalah khas untuk thalassemia. Nah, apakah pemeriksaan selanjutnya yang perlu dilakukan? Ini gampang sekali ya. Serum besi untuk defisiensi besi ya. Aspirasi sumsum tulang. Ini untuk keganasan ya, paling sering adalah anemia aplastik ya. HB electrophoresis ini adalah jawabannya. Cek sumber perdarahan, ini biasanya pada untuk dari perut ya teman-teman ya. Occult bleeding ya. Misalnya occult bleeding di usus tuh kita bisa pakai yang namanya guaiac. Nah, ini pernah keluar nih, guaiac test
Guaiac test itu untuk menilai occult bleeding atau perdarahan tersembunyi menggunakan feses. Nah, kemudian untuk yang cek asam folat ini bisa menggunakan Schilling test. Nah, itu untuk defisiensi asam folat. Gitu ya. Makanya jawabannya adalah HB, elektroforesis. Nah, ini adalah talasemia. Talasemia itu adalah gangguan, termasuk dalam kategori defek intrinsik ya. Oke. Nah, talasemia ini termasuk dalam anemia mikrositik ya, hipokromik ya, hipokromik. Nah, jadi dia tuh mirip sekali sama si defisiensi besi ya, mirip sekali sama defisiensi besi. Apa bedanya gitu ya? Bedanya yang pertama itu kita bisa menggunakan Menser Index. Jadi Menser Index itu kita membandingkan mean corpuscular volume dan juga red blood cell count, jadi jumlah eritrosit. Nah, jadi begitu ada kita bandingkan keduanya, kalau kurang dari 13 maka jawabannya adalah talasemia. Kalau dia lebih dari 13 maka itu adalah anemia defisiensi besi. Ingat ya, anemia defisiensi besi. Nah, kita bisa cek juga sebenarnya dari kadar besi serumnya. Kalau besi serumnya normal berarti dia adalah talasemia. Tapi kalau besi serumnya dia turun, dia bisa penyakit kronik atau defisiensi besi. Ya, kalau defisiensi besi berarti ferritinnya dia akan turun, gitu ya. Ferritinnya dia akan turun. Satu-satunya yang naik itu adalah transferin. Transferinnya dia akan naik. Gitu. Oke, kita lihat. Nah, talasemia itu ini juga sering keluar ya teman-teman ya. Diturunkan secara autosomal resesif. Ini cara gampang untuk mengingat di UKM BPD gini teman-teman. Jadi kalau dia ada kata-kata mayor, ini berarti dia bergejala dan butuh tata laksana secara cepat dan terus menerus, terutama tata laksana transfusi. Nah, kalau yang dia bilang minor, itu berarti biasanya dia gak sengaja nemuin, atau biasanya dia asimptomatik. Ya, jadi talasemia itu dia dibagi dua berdasarkan rantai yang terganggu. Jadi rantai dari eritrosit itu ada dua ya. Ada jenis rantai alfa dan ada jenis beta. Kalau yang terganggu adalah alfa, maka dia akan namanya talasemia alfa. Kalau yang terganggu adalah rantai beta, maka kita sebut dengan talasemia beta. Nah, ini saya tunjukkan beberapa gejala yang sering keluar. Yang pertama, itu akan terjadi Yang pertama itu akan terjadi yang namanya hepatosplenomegali. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia sering transfusi, maka kulitnya akan lebih hitam, ya, atau hiperpigmentasi. Itu biasanya yang sudah berulang-ulang transfusi. Nah, kalau dia jarang di terapi, dia bisa memunculkan yang namanya facies culi. Jadi apa itu facies culi? Facies culi itu adalah penonjolan pada daerah malat. Kenapa begitu? Nah, gini. Kalau misalnya sel darah merah itu kan dihasilkan di sumsum tulang dan tulang, terutama sumsum tulang pipih ya. Nah, begitu tulang tidak sanggup lagi memproduksi karena permintaannya yang sangat banyak, terpaksa akan memaksa tulang-tulang lain untuk memproduksi. Bahkan yang aneh sekalipun. Salah satu tulang yang bisa memproduksi juga itu pada daerah wajah. Makanya wajahnya yang awalnya kayak gini, nanti dia akan menonjol karena kerjanya yang berlebihan. Ya, dia akan menonjol, akhirnya giginya juga ikutan maju, gitu ya. Nah, makanya itu kita sebut dengan facies culi atau kita sebut dengan rodent face. Itu. Nah, selain di wajah, yang menjadi korban lagi itu adalah pada daerah kepala gitu ya. Karena pada daerah kepala juga dipaksa, akhirnya muncul garis-garis seperti ini. Inilah yang nanti kita sebut dengan hair on end. Itu ingat ya, gambaran hair on end. Dari gambaran darah tepi, kita akan temukan yang namanya target cell. Target atau kadang dibikin nama lainnya ya, Mexican head cell
ya. Dan kemudian ini yang bentuknya kayak air mata ya. Nah, itu adalah teardrop cell gitu ya. Teardrop cell. Oke, ini kurang lebih sudah saya jelaskan. Nah, terapinya itu adalah oh ya, ini ada cara cepat menghafal ya teman-teman ya. Thalassemia itu kita bisa singkat dengan PAL. T-nya adalah target ya. Hanya ini bisa juga kita temukan yang namanya ini ya, Howell-Jolly bodies ya. Howell-Jolly bodies A itu adalah anisositosis. Anisositosis jadi bentuknya nggak jelas dan beragam, dan juga low MCV berarti anemia mikrositik gitu ya. Oke, untuk terapinya sendiri ini nice to know saja, kita terapi dengan menggunakan transfusi ya. Terapi dengan transfusi secara rutin ya, terutama yang beta mayor. Nah, karena kita terapi secara terus-menerus dengan transfusi, maka akan terjadi deposit dari deposit dari zat besi. Nah, deposit dari zat besi salah satu tandanya adalah hiperpigmentasi. Nah, makanya karena terjadi deposit zat besinya harus kita buang dengan menggunakan iron chelating agent. Contohnya adalah D-Veriprox gitu ya, atau D-Verasirox gitu. Jadi begitu zat besinya kebanyakan, sudah hiperpigmentasi, kulitnya jadi hitam gitu ya, kita bisa memberikan zat ini, D-Veriprox gitu. Oke, kita masuk ke soal nomor 11. Nah, seorang anak laki-laki usia 14 tahun datang dengan keluhan lemas dan pucat. Nah, HB-nya 8,5, intinya tidak dijumpai sel target dan tidak dijumpai sel pensil. Sama kayak tadi ya, berarti ini kurang lebih adalah thalassemia. Nah, tetapi pertanyaannya adalah komplikasi. Apa komplikasi tersering yang muncul pada kasus tersebut? Ini teman-teman bisa cek, ini adalah soal UKM-PPD Agustus tahun 2019. Nah, jadi ini jawabannya adalah priapismus yang low flow. Nah, jadi gini teman-teman, priapismus itu sebenarnya adalah ereksi ya, ereksi lebih dari 4 jam tanpa, ingat ya, tanpa stimulasi seksual. Ingat, tanpa stimulasi seksual. Nah, dia dibagi jadi dua, ada yang iskemik atau low flow dan non iskemik atau high flow. Yang iskemik itu ditandai dengan adanya nyeri hebat ya, nyeri yang sangat-sangat hebat. Nah, dan biasanya berhubungan dengan hemoglobinopati ya, kemudian sickle cell, juga bisa thalassemia. Nah, thalassemia yang apa? Biasanya yang beta mayor ya, atau beta yang intermedia. Sedangkan kalau yang priapismus yang non iskemik atau high flow itu biasanya akibat trauma puntur. Nah, ini saya ambil dari NCBI ya, priapism and emerging complication in beta thalassemia. Ingat ya, jadi kalau ditanya salah satu komplikasi yang bisa muncul itu adalah priapismus. Ini adalah yang lainnya ya, komplikasi yang lainnya. Yang di sini yang paling penting itu adalah yang pertama, ini ya, slow growth rate and delayed puberty. Jadi rata-rata pasien-pasien yang thalassemia mengalami keterlambatan pertumbuhan. Kemudian yang kedua itu adalah terjadi kelebihan dari zat besi, ya, itu juga sering. Kemudian yang terakhir itu adalah sering juga terjadi gagal jantung. Itu yang perlu teman-teman ingat, gitu ya. Itu yang perlu teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, soal nomor 12. Seorang bayi berusia 6 hari dibawa ibunya ke RS ya dengan keluhan kuning ya, dengan keluhan kuning. Nah, intinya gini. Dia datang terdapat kuning atau ikterus ya, 6 hari ya. Nah, kemudian dicek ibunya golongan darahnya O, anaknya RH+. Nah, ibunya O RH+, anaknya itu golongan darah A dan RH+. Nah, pada hapusan darah ditemukan mikrosklerosis.
ini khas sekali bahwa terjadi ada yang namanya hemolisis. Nah, diagnostik yang keempat adalah, jawabannya adalah inkompatibilitas ADN. Kenapa? Nggak mungkin RH, karena RH-nya sama. Sesuatu yang sama mana mungkin terjadi autoimun. Berarti bukan. G6PD tidak ada, karena tidak ditemukan adanya Haines body ataupun bite cell. Tadi ya, breast milk ini biasanya disebabkan karena pemberian ASI. Nah, ini biasanya baru muncul di hari lebih dari 1 minggu. Jadi kuning karena pemberian ASI. Nah, kalau breastfeeding ini kuning karena kekurangan ASI. Jadi kurang ASI itu breastfeeding jaundice. Oke, kita lihat. Oke. ABO ya. Nah, jadi ini teman-teman harus pikirkan yang pertama ya. Kalau misalnya kuningnya muncul kurang dari 24 jam, maka itu adalah anemia hemolitik. Contohnya apa? Resus. Resus ini syaratnya, kita lihat di sini ya. Nah, ini ya. Ibunya RH negatif, ibu RH negatif, ya, anak atau ayah itu RH-nya positif. ABO ini hanya bisa terjadi pada ibu O, ya, dan anaknya dia A atau B. Nah, hanya bisa terjadi di sini. G6PD ini juga tadi ya, bite dan Haines. Hereditary itu kita cek pakai fragilitas. Itu. Kemudian 2 hari sampai 3 minggu ini biasanya bisa normal atau bisa karena breast milk dan breastfeeding jaundice. Kita lihat. Nah, ini ya. Oke, ini breastfeeding ya, karena kurang ASI. Breast milk ini karena akibat pemberian ASI. Gitu ya. Breastfeeding ini biasanya muncul di hari-hari pertama. Biasanya tadi ya dia 3-5 hari sudah muncul. Kalau ini biasanya munculnya late, sudah lebih dari 1 minggu. Gitu ya. Oke. Kita lihat lagi. Nah, untuk yang gangguan resus tadi ya, ibunya RH-nya negatif, ya, ayahnya RH positif. Nah, khasnya lagi adalah kalau gangguan resus, dia keturunan pertama, ingat ya, keturunan pertama ini masih tahapan sensitisasi. Ya, jadi biasanya anak pertamanya selamat. Sedangkan kalau yang ABO ini bisa dari anak pertama. Begitu, ya. Nah, karena anak pertama biasa selamat dan terjadi sensitisasi, makanya anak kedua biasanya lebih berat. Anak kedua biasanya lebih berat, biasanya sampai terjadi yang namanya hidrops fetalis. Ingat ya, bisa terjadi yang namanya hidrops fetalis. Oke, nah bagaimana tata laksananya? Nah, jadi ini tadi sudah saya jelaskan ya. Untuk tata laksananya, untuk pemeriksaan penunjangnya kita bisa pakai 2, ya. Untuk diagnostik, ya. Jadi diagnostik itu berarti yang kita periksa adalah bayinya. Itu kita bisa memakai yang namanya direct home test. Ingat ya, yang kita cek adalah direct home test. Sebentar. Nah, kalau misalnya untuk ibunya, ya, kita bisa memakai indirect home test. Nah, ini lebih sering digunakan untuk screening gitu. Jadi yang kita cek adalah ibunya. Ya, jadi bisa ya. Jadi kalau ditanya pemeriksaan penunjang, ternyata ada direct dan indirect. Kalau yang kita mau periksa adalah anaknya atau tujuan diagnostik, berarti pilihlah yang direct home test. Itu. Oke. Nah, ini ya kurang lebih penjelasan saya sama sekali tadi. Nah, untuk tata laksananya adalah tata laksana sesuai dengan kondisi ikterus, karena yang dikhawatirkan adalah ikterus, ya. Biasanya kita masih menggunakan fototerapi. Nah, kalau anemianya anemia berat, baru kita lakukan yang namanya transfusi tukar, ya. Atau bisa juga kita berikan IV. Itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, kita langsung lihat kata kuncinya adalah laki-laki 70 tahun, ya, dengan keluhan tuli mendadak, perut membesar, ya. Kemudian pembesaran perut tersebut terjadi secara perlahan-lahan. Riwayat menderita malaria tidak ada, yang bisa disingkirkan. Kita lihat dari pemeriksaannya, hematokritnya 21%,
Kita bagi 3 ya, paling HB-nya 7 ya. Oke, plateletnya 20.000. Oke, berarti ada di sitopeni nih, gitu ya. Nah, white blood cell-nya itu 400.000. Nah, ini ada ya, hiperleukositosis, tinggi sekali, sitosis, gitu ya. Nah, diagnostik apa yang, ingat ya, diagnostik apa yang paling mungkin, gitu ya. Nah, AML ini dia bisa terjadi pada orang tua tetapi jarang sekali. Dia ditandai dengan adanya Auer rot ya. Dan sebenarnya dia juga jarang ya mengalami hepatosplenomegali. Lebih jarang ya. Oke. CML ini bisa ya karena dia usianya biasanya lebih dari 60 tahun. Kalau ada yang bilang lebih dari 70 tahun ya. Dan biasanya terdapat hepatosplenomegali pada yang CML ya. Multiple myeloma ini tidak ya karena tidak memenuhi SICRET tadi. ITP ini juga tidak ya. Kemudian Henoch-Schönlein purpura ini kalau kata kunci di UKMPPD itu ada yang namanya palpable ya. Palpable purpura. Jadi karena saking purpuranya itu nonjol adalah autoimun IgA ya. Autoimun IgA terhadap terhadap si pembuluh darah gitu. Khas ya, Henoch-Schönlein purpura. Oke, kita lihat. Oke. Nah, jadi ini ya tadi ya perbedaannya sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah cara gampang untuk menghafalkan ciri khas pada leukemia ya. Kita lihat nih, AML, aku malu auratku ya. Jadi AML itu hasilnya adalah Auer rot ya. Oke, karena berarti kroniknya, karena tuh kroniknya AML, jadi kronik myeloid leukemia karena Philadelphia. Berarti CML itu hasilnya adalah kromosom Philadelphia. Nah, ALL aku lalu bilas ya, aku lalu bilas. Jadi khasnya adalah ditemukan limfoblas ya. Karena semua smooch gitu ya, karena kroniknya ALL berarti CML ya, itu khasnya adalah sel smooch gitu ya, smooch sel. Lihat, nah jadi AML itu khasnya satu, itu adalah dia bisa terjadi pada usia biasanya ya lebih sering terjadi pada usia 65 tahun ya, dan dia khasnya adalah sel blastnya lebih dari 20%, dan gambaran khasnya itu adalah Auer rot. Jarang sekali terjadi hepatosplenomegali. Kita lihat yang kedua, ALL. Ciri khasnya adalah dia pada anak-anak disertai perdarahan, ini khasnya, kemudian nyeri tulang gitu ya. Kemudian yang penting lagi adalah limfadenopati ya, limfadenopati. Jadi dan juga tadi ya ada hipertrofi gingiva ya. Jadi juga bisa hipertrofi atau hiperplasia gingiva. Ingat ya teman-teman ya, ALL itu pada anak-anak. Jadi begitu anak-anak pikirkanlah ALL. Nah, kemudian CML ya, chronic myelogenous leukemia. Ini tadi ya jawabannya tadi ya, lebih sering pada orang tua ya, lebih dari 60 tahun. Kemudian itu terjadi karena adanya translokasi pada kromosom Philadelphia ya, dan juga dia khasnya adalah terdapat hepato, terutama splennya ya, terdapat splenomegaly gitu ya, terdapat splenomegaly. Kemudian yang terakhir itu adalah CLL ya. CLL itu ciri khasnya adalah dia juga sama, tua ya, lebih dari 65 tahun. Kemudian terdapat limfadenopati dan gitu ya, dan selnya ini khasnya adalah dominan sel B limfosit ya, B limfosit. Nah, terus dia biasanya terjadi dua-duanya membesar sekaligus. Jadi terdapat hepatosplenomegaly sekaligus. Ingat ya, terdapat hepatosplenomegaly sekaligus. Kemudian bisa juga terjadi yang namanya rift
Winter transformation. Ini adalah perubahan sel B limfosit menjadi bentuk yang lebih ganas. Nah, ini menunjukkan prognosis yang jauh lebih buruk, gitu ya, jauh lebih buruk. Oke, kita masuk ke soal nomor 12. Laki-laki usia 4 hari, ya, dibawa ke IGD karena mengalami kejang di seluruh tubuh dan muntah lebih dari 2 kali. Pasien tampak lemas, kelahiran berat badan cukup, gitu ya. Pemeriksaan didapatkan suap afebris dan tanda perdarahan di sekitar tali pusat, ya. Apakah tindakan pencegahan yang diberikan untuk mencegah penyakit pada pasien tersebut? Nah, ini pasiennya melahirkan di dukun. Nah, jadi ada beberapa perawatan yang kita berikan pada pasien baru lahir. Nah, itu yang pertama, injeksi Hep B, Hep B-nya yang 0 ya. Kemudian yang kedua, Hep B 1 ya. Kemudian yang kedua, itu adalah injeksi vitamin K ya, secara IM. Kemudian yang ketiga adalah perawatan tali pusat. Itu perawatan tali pusat. Nah, kata kuncinya apa? Kalau gangguan perawatan tali pusat, ini biasanya akan menyebabkan tetanus. Di soal dia akan bilang anak kecil baru lahir dengan mulutnya mencucu, ya, gitu ya. Kemudian kalau vitamin K ini biasanya lebih ke tanda perdarahan. Nah, salah satu perdarahan yang paling gampang sebenarnya dinilai itu adalah pada otak, gitu ya. Jadi dia biasanya akan terjadi ICH atau IPH, gitu. Makanya pasien ini dia mengalami kejang dan ada lagi tanda perdarahan lain, yaitu tanda perdarahan di sekitar tali pusat. Berarti ini adalah PKDB, ya, vitamin K deficiency bleeding, perdarahan akibat defisiensi vitamin K. Maka obat apa yang kita berikan? Nah, jawabannya itu adalah yang A. Di A itu adalah vitamin K1, diberikan secara IM. B dan C ini adalah K2, vitamin K2 ini bukan. Menadion itu adalah K3, ini juga bukan. Salep mata antibiotik, ini untuk pencegahan GO ya. Pencegahan GO. Injeksi kalsitriol setelah lahir, ini untuk defisiensi kalsium. Gitu. Oke, ya. Nah, jadi vitamin K defisiensi tadi sudah ya. Oh, dia lahir, ciri khasnya adalah tidak disuntik vitamin K, kemudian terjadi tanda perdarahan. Salah satu yang harus dicurigai itu adalah di otak. Perdarahan pada otak. Makanya pasien ini dia mengalami kejang. Nah, ini ya, dia dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan waktunya. Early itu kalau muncul dalam 24 jam, ini banyak sekali perdarahannya. Classical itu kalau munculnya hari ke-1 sampai hari ke-7. Pasien ini usianya 4 hari ya. Oke. Kejang 2 kali 1 hari, berarti ini dia masih masuk yang early ya, dalam first 24 hour. Kemudian yang ketiga adalah late, dia sudah muncul di minggu kedua sampai baru muncul di minggu kedua sampai minggu ke-26. Gitu ya. Ini di sini kalau kita lihat yang early itu bisa karena ibunya minum warfarin ya. Dan yang kedua adalah bisa karena dia memakai antikonvulsan. Salah satu contohnya itu adalah asam valproat. Gitu ya, asam valproat. Oke. Nah, untuk tata laksananya biasanya kita berikan injeksi vitamin K secara IM maksimal 6 jam postpartum. Ya, biasanya secara IM ya, bersamaan dengan, jadi kalau orang baru lahir tuh gini deh, disuntik dulu vitamin K ya, 30 menit kemudian baru disuntik hepatitis B, vaksin hepatitis B. Nah, cuman vitamin K itu ada 3 jenis. K1 itu adalah fitomenadion, K2 itu adalah menaquinone, dan K3 itu adalah menadion. Makanya yang paling dipakai itu adalah yang fitomenadion. Makanya jawabannya adalah fitomenadion. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir. Jadi seorang perempuan 20 tahun ya, datang dengan keluhan demam tinggi, sudah 3 hari, itu baru 3 hari ya sebenarnya ya, mengeluh sakit di regio suprafizisis. Pada 9 hari yang sebelum masuk rumah sakit, pasien pergi ke dukun untuk menggugurkan kandungannya. Jadi kita curiga dia terjadi abortus septik ya. Nah, jadi abortus
di abortus yang kriminal ya, atau kita sebut dengan abortus provokatus ya, dan tiba-tiba kok pasiennya dia muncul demam ya, maka itu kita sebut dengan abortus septik gitu. Pada pemeriksaan tensinya ini sudah menurun ya, nadinya dia meningkat, berarti dia pre-shock ya, pre-shock. Nah kemudian WBC-nya tinggi sekali 20.000, plateletnya rendah sekali 30.000. Ini ingat ya teman-teman ya, tadi cara gampangnya ya, platelet menurun berarti bleeding time-nya akan terganggu ya. Nah, PT meningkat berarti ada gangguan pada faktor ekstrinsik. APTT meningkat berarti ini gangguan pada faktor intrinsik. Di dimernya dia meningkat, ini ada berarti ada gangguan pada pembekuan ya, jadi ada pembentukan fibrin yang berlebihan gitu ya, pembentukan koagulasi atau pembentukan trombus yang berlebihan itu. Maka apa diagnostiknya? Kita lihat ITP tidak ya, karena ITP itu hanya plateletnya yang turun. Kronik leukemia juga tidak, harusnya white blood-nya ini lebih ya, dari 40.000 biasanya. Di IC ini adalah jawabannya. Polisitemia vera, harusnya plateletnya tinggi ya. CML ini juga bukan ya, CML tadi hasilnya adalah ditemukan dwarf ya, dwarf megakaryosit. Nah itu ya, megakaryosit. Maka ini jawabannya adalah di itu. PT-nya naik, platelet count-nya turun, bleeding time-nya naik. Karena platelet count-nya turun, makanya bleeding time-nya dia. Kita lihat ya. Jadi di IC itu adalah kita sebut dengan konsumtif koagulopati. Jadi itu adalah gangguan pada seluruh trias Virchow. Jadi gangguan pada endotel, gangguan pada faktor koagulasi ya, dan terjadinya stasis. Jadi hampir terjadi banyak sekali koagulasi di seluruh tubuh, koagulasi atau koagulasi yang berlebihan di seluruh tubuh. Karena terjadi koagulasi yang berlebihan, makanya terpakailah trombosit dan terpakailah faktor koagulasi yang berlebihan. Gitu ya. Makanya kalau terpakai trombosit berlebihan, maka nanti bleeding time-nya meningkat. Kalau terpakai faktor koagulasinya yang berlebihan, semua faktor koagulasi, maka PT akan naik, APTT akan naik, ya, dan clotting time atau CT dia juga naik. Nah, yang sering keluar di UKMPPD itu adalah yang pertama pada kondisi sepsis ya, sepsis itu sering terjadi di IC, ya. Kemudian yang kedua adalah akibat gigitan racun. Nah, ini juga akan menyebabkan di IC. Nah, karena ada koagulasi yang berlebihan, gitu ya. Karena ada koagulasi yang berlebihan. Nah, kalau ada koagulasi yang berlebihan, maka kita bisa cek menggunakan D-dimer, gitu. Jadi D-dimer itu terjadi atau meningkat pada koagulasi berlebihan. Contohnya apa yang paling sering keluar di UKMPPD? Yang pertama pada di IC, dan yang kedua adalah pada DVT. DVT kan deep vein thrombosis, pembentukan trombus yang berlebihan. Nah, makanya di dimernya juga ikutan meningkat. Gitu ya? Oke, ini ada scoring ya, tapi ini tidak begitu signifikan ya, tidak begitu penting. Yang penting ada trombosit turun, fibrin turun, D-dimer meningkat, dan PT-nya meningkat ya. Tata laksananya intinya kita tata laksana secara simptomatik. Transfusi kalau terjadi anemia ya kurang dari 10 ya. Kemudian kalau trombosit kita transfusi kalau kurang dari 10.000 ya, kurang dari 10K dengan perdarahan berlebih. Gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan kali ini. Semangat teman-teman yang menghadapi PDPD ya. Teman-teman harus semangat, jadi bersusah-susah sekarang supaya habis itu teman-teman akan liburan ya selama 6 bulan untuk menunggu internship ya. Semangat, ini kita selanjutnya buka sesi pertanyaannya. Oke.